Alhamdulillahilladzi anzala al-ahkam li'inzali ilmihi al-qadim wa ajzala al-in'am li syakiri fadlihi al-azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul barrur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts bid-dinil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, fa inni usikum bi taqwallahil hakim al-qa'il fi kitabil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Ma'asyiral muslimin, jamaah-jamaah yang dirahmati Allah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah melalui lisan dengan mengucapkan alhamdulillah, dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari atas segala nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita, termasuk nikmat umur, sehat, waktu, dan kemampuan untuk bekerja. Di tengah zaman yang penuh ujian, di mana kemalasan dan kelalaian sering merusak semangat umat, semoga Allah senantiasa membimbing kita agar tetap menjaga etos kerja yang baik dan menjadikan setiap usaha kita sebagai bentuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan keteladanan dalam ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab. Beliau tidak hanya sebagai pengemban wahyu, tetapi sosok pekerja keras yang tidak mengenal kata malas dalam menunaikan amanah dakwah yang maupun tanggung jawab kehidupan sehari-hari. Dan semoga kita termasuk golongan umatnya yang mengikuti jejak kerja kerasnya dan kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, selaku khatib, sudah menjadi kewajiban kami untuk senantiasa mengingatkan jamaah agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, di mana salah satu wujud nyata dari takwa adalah memiliki etos kerja yang baik, yakni bekerja dengan sungguh-sungguh, disiplin, dan bertanggung jawab. Takwa tidak hanya menyangkut dengan ibadah sosial saja, namun tercermin dalam kesungguhan mencari nafkah yang halal, menepati waktu, dan tidak bermalas-malasan dalam menjalani amanah hidup di dunia ini. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah, di tengah melamahnya produktivitas dan semangat kerja sebagian masyarakat, kita tidak bisa menutup mata bahwa persoalan ini tidak hanya disebabkan oleh kemalasan individu belaka. Banyak faktor struktural dan kultural yang membentuk situasi ini, mulai dari keterbatasan lapangan kerja yang layak, sistem ekonomi yang tidak adil, hingga kebijakan negara yang belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat rakyat kecil. Karena itu Islam mengajarkan etos kerja tidak hanya seruan kepada pribadi-pribadi saja, tetapi juga seruan kepada pengelola negara dan pemangku kebijakan untuk menciptakan sistem yang adil, produktif, dan berpihak pada kemuliaan kerja. Sebab Allah telah menciptakan bumi beserta segala isinya, bukan hanya sebagai tempat kita berpijak, namun agar kemudian kita berkarya, kita kelola, kita jelajahi, dan kita ambil manfaat dari apa yang disediakan Allah di muka bumi ini. Berkaitan dengan itu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Surah Al-Mulk ayat 15. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Al-Quran mendorong umat manusia untuk membangun semangat kerja dan kemandirian. Perintah untuk menjelajahi bumi dan mencari rezeki adalah seruan bagi individu untuk berikhtiar, namun juga menjadi panggilan bagi masyarakat dan negara untuk menciptakan sistem yang mendukung produktivitas, menyediakan akses kerja yang adil, serta mempermudah jalan-jalan ikhtiar tersebut. Ikhtiar
Mobilitas dan produktivitas bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga menjadi amanah kolektif dalam membangun peradaban yang bermartabat. Ayat ini menjadi isyarat yang jelas bagaimana Al-Quran mendorong manusia membangun semangat kerja, kemandirian, di mana kemudian Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Quranil Azim jilid 8 halaman 179, beliau menjelaskan perintah menjelajahi bumi adalah dorongan untuk berusaha dan berdagang. Meski hasilnya tergantung pada ketetapan dan kemudahan dari Allah, namun usaha tetap diperintahkan karena ikhtiar, mobilitas dan produktivitas ini merupakan upaya membuka jalan menuju kemajuan bersama, di mana Imam Ibnu Katsir mengatakan safiru haitsu syi'tum min aqtariha wa taraddadu fi aqalimiha wa arja'iha fi anwa'il makasibi wa tijarat wa alamu anna sa'yakum la yujdi 'alaikum syai'an illa an yusayyirahu Allahu lakum wa lihadza qala wa kulu mir rizqi fas'yu fi sababi la yunafi at-tawakkal, yang artinya bepergianlah kemanapun kalian kehendaki dari penjuru bumi dan bolak-baliklah di wilayah-wilayah serta berbagai pelosoknya untuk mencari beragam penghasilan dan usaha perdagangan. Namun ketahuilah bahwa upaya kalian tidak akan membawa hasil apapun kecuali jika Allah memudahkannya bagi kalian. Karena itu Allah berfirman, wakulu birizkih, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Maka berusaha melalui sebab-sebab tidaklah bertentangan dengan tawakal. Pendapat Imam Ibnu Katsir ini menegaskan bahwa Islam mendorong usaha nyata seperti bepergian, berdagang dan mencari penghasilan. Tentu saja dorongan ini tidak hanya bagi individu, tetapi juga seruan bagi masyarakat dan penguasa agar menciptakan sistem yang membuka ruang kerja dan kehidupan yang layak. Sebab kemalasan kelak terakhir dari tatanan yang tidak adil. Maka membangun etos kerja merupakan tanggung jawab kolektif, bukan beban pribadi semata. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW berwasiat kepada kita bahwa sejak dahulu makanan yang terbaik bukanlah makanan yang paling mahal, bukanlah makanan yang paling mewah, bukanlah makanan yang paling banyak gizi dan vitaminnya, tetapi makanan yang didapatkan dari hasil kerja yang halal dan usaha keras diri kita sendiri secara sungguh-sungguh. Ketika seseorang menafkahi diri dan keluarganya dari hasil tangannya sendiri, maka itu adalah bentuk kemuliaan yang sejati. Rasulullah SAW bersabda, ma'akala ahadun min bani Adam ta'aman khairan lahu min an yakula min amali yadihi, yang artinya tidaklah seseorang dari anak keturunan Adam memakan makanan yang lebih baik baginya daripada makanan yang dia peroleh dari hasil kerja tangannya sendiri. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Merujuk penjelasan Al-Hafidz Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitab At-Taisir di Syarhil Jami' Shahih, menjelaskan bahwa makanan yang tidak berasal dari hasil kerja tangan sendiri tidak memiliki keutamaan dibandingkan makanan yang diperoleh dari usaha pribadi. Adapun letak keutamaan karena usaha itu memberikan manfaat baik bagi si pencari nafkah maupun orang lain, di mana usaha tersebut dapat menjauhkan seseorang dari perbuatan menganggur yang tercela di dalam Islam. Dalam kitabnya Al-Hafidz Abdul Rauf Al-Munawi menjelaskan, wa akluhu min ta'amin laisa min kasbin yadihi manfiyun at-tafdhili ala aklihi min kasbi yadihi wa wajhul khairiyyati ma fihi min isalin naf'i lil kasbi wa ghairihi wassalamati minal batalatil makruha, yang artinya maka memakan makanan yang tidak berasal dari hasil kerja tangannya sendiri tidak memiliki keutamaan dibandingkan memakan dari hasil kerja tangannya sendiri. Letak keutamaan dari hasil kerja tangannya sendiri adalah pada adanya manfaat yang sampai kepada si pencari nafkah maupun orang lain, serta keselamatan dari pengangguran yang tercela. Ma'asyiral muslimin arsyadakumullah. Sayangnya hari ini masih banyak di antara
antara kita, terutama di Indonesia ini, orang yang salah paham. Mereka menganggap bekerja hanya sekedar mencari uang, mencari harta, mencari pendapatan. Mereka lupa bahwa dengan bekerja itu hakikatnya kita menjalankan fungsi yang diamanahkan kita sebagai manusia di muka bumi, sebagai khalifah yang diamanahkan Allah, sesuatu tanggung jawab yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Jin dan manusia memang diberi amanah oleh Allah untuk ibadah, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tetapi ada satu misi khusus yang ada pada pundak manusia, tidak ada pada makhluk yang lain, yaitu apa? Untuk memakmurkan bumi. Dan pemakmuran bumi ini hanya bisa dilakukan dengan kita bekerja, dengan kita berkarya. Karena makhluk lain tak sanggup. Monyet suka pisang tapi tidak bisa tanam pisang. Serangga suka makan bayam tapi tidak bisa tanam bayam. Lebah suka nektar sari bunga tapi dia tidak bisa tanam tanaman yang berbunga. Hanya bisa dilakukan oleh manusia. Termasuk kemudian menggali tanah untuk mengambil emasnya, minyaknya, dan lain sebagainya. Maka hakikat kita bekerja ini adalah memberikan nilai tambah dalam kehidupan. Itulah hakikat bekerja. Guru memberikan nilai tambah, membuat yang tidak tahu jadi tahu, yang tidak paham jadi paham, yang tidak tergerak untuk berbuat melakukan, termotivasi untuk berbuat, untuk melakukan. Pedagang memberikan nilai tambah, barang yang sudah dibuat di tempat yang jauh dengan perantaraan dia diantar di tempat yang dekat dengan orang-orang yang membutuhkan. Maka dari situ dia layak memperoleh penghasilan. Hanya kemudian sekarang terjadi praktek yang banyak terjadi di Indonesia, menyebabkan orang-orang mau investasi, orang-orang mau bangun pabrik, bangun usaha di Indonesia mundur. Betapa banyak dari negara lain pengusaha-pengusaha ingin merelokasi, memindahkan usahanya, tapi akhirnya mereka mundur dari Indonesia, pilih masuk ke Vietnam, pilih masuk ke Kamboja, bahkan misalnya Tesla pilih bangun di Malaysia, ada yang pilih ke India. Kenapa? Karena di Indonesia orang menganggap bahwa kalau saya tinggal di sini, ada orang mau bangun perusahaan di tempat saya, dia harus bayar pada saya. Premanisme. Apa nilai tambah yang dia berikan? Kalau jadi satpam jelas memberikan perlindungan, keamanan, tapi hanya semata-mata saya tetangganya. Ini wilayah saya. Anda mau bangun pabrik, Anda mau bangun rumah, Anda mau bikin usaha di sini, tiap bulan harus bayar begini di kedok. Kita dengar betapa banyak hari ini perusahaan-perusahaan yang tutup dari negeri kita. Karena masalah memaknai kerja. Mereka anggap bahwa saya mengajukan proposal, saya pemilik ini dapat setoran begini, saya bekerja. Tidak, dia tidak memberikan nilai tambah dalam kehidupan. Ini yang terjadi. Bukan hanya itu, ada orang yang memahami juga keliru, karena di dalam karya kita ini juga ada hak Allah, tidak bisa sembarangan. Kalau kita beri jasa, tukang pijat, kita memberikan nilai tambah jelas. Orang yang keseleo, orang yang badannya tidak nyaman, dengan kita pijati menjadi nyaman, jadi bugar, jadi segar, produktif kembali, nilai tambah. Tetapi di dalam kita memberikan jasa, ada hak Allah, jangan dilanggar. Dari tenaga, dari badan yang kita pakai ini ada rambu-rambunya. Sehingga juga ada orang yang keliru menganggap, maaf, jadi pria tuna susila atau wanita tuna susila, dia memberikan pelayanan, kesenangan pada orang lain, dia anggap itu sebagai pekerjaan, dia anggap itu sebagai berkarya, bekerja. Padahal menggunakan, maaf, kemaluan kita itu harus dengan izin Allah. Itulah kenapa ketika nikah kita semua diminta bersyahadat sebelumnya, karena ada di situ hak Allah, dihalalkan farj, kemaluan setelah kita izin kepada Allah. Ada lagi kemudian yang dia memberikan kepada di tengah-tengah masyarakat kesenangan, permainan, judi online. Dan ini miris. Di Indonesia ini ngeri.
Catatan tahun 2024 APBN kita itu 2.894 triliun, 47. Catatan PPATK, omset judi online tahun 2024 900 triliun, hampir sepertiga APBN. Narkoba tahun 2024 BNN, Badan Narkoba Nasional, mencatat 524 triliun uang yang berputar di narkoba. Itulah sebabnya hari ini kita merasa kenapa cari uang susah. Karena ada sebagian dari orang yang menyia-nyiakan uangnya tadi mutar di judi online. Kemana itu? Lari ke luar negeri. Narkoba lari ke luar negeri, sehingga makin seret putaran uang. Kita merasa kok sekarang dagang susah. Maka ibadallah, mari kita tata diri keluarga, kita bentuk manhaj berpikir yang benar. Bekerja itu apa? Bukan sekedar mencari uang. Belanja itu apa? Yaitu kita mengeluarkan dari harta yang kita peroleh ini tadi untuk mendapatkan manfaat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Untuk ibadah, infak, sedekah, zakat dan sebagainya, untuk menafkahi diri dengan makanan-makanan yang halal, yang baik, yang thayyib, menafkahi keluarga, memberikan pakaian keluarga dan sebagainya. Kalaupun kita ingin senang, berhibur, yang liburan yang halal, kan begitu. Permainan yang halal, olahraga tapi tanpa taruhan, seperti itulah. Kita merasa semakin hari ekonomi semakin sulit. Kenapa? Ternyata banyak celah-celah yang bocor di tengah kita. Oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan Allah, melalui mimbar yang mulia, mari wahai kaum muslimin sadar, insaf, kalau selama ini cara pandang kita keliru, maka mari kita perbaiki. Mari kita lihat apakah betul ketika saya dalam suatu posisi jabatan, suatu pekerjaan sudah memberikan nilai tambahan yang optimal, yang terbaik. Kalau menjadi pegawai berarti dia memberikan pelayanan terbaik, kan begitu. Kalau menjadi petugas keamanan, perlindungan yang terbaik dan sebagainya dan sebagainya. Mari kita secara kolektif, karena ini tidak akan menjadi baik kalau kita tidak bersama-sama. Dan kunci Indonesia menjadi baik adalah kalau kaum musliminnya baik. Karena kita lebih dari 80%, kalau muslimnya beres, Indonesia beres. Kita jangan hanya berbangga kita yang umatnya paling banyak lalu menuntut, tetapi kita punya tanggung jawab paling besar untuk kebaikan negeri ini. Menjelang kita akan memperingati 80 tahun kemerdekaan tahun depan, mulai kita berefleksi, bukan hanya sekedar bersyukur dengan bersorak-sorai menghias kampung, tetapi apa yang bisa kita berikan terbaik untuk masyarakat, untuk tanggung jawab pekerjaan yang kita emban sesuai dengan peran dan posisi kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, serta meridhoi langkah-langkah kita di dalam kita bersama-sama memperbaiki diri, keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.